Halo semuanya, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan komik episode 90 sampai 92. Jadi langsung aja, ayo kita simak ceritanya. Edith merasa terharu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya, baik sebagai Edith maupun Choi Sona, mendapatkan permintaan maaf yang benar-benar tulus. Selama ini, dia selalu diperlakukan tidak adil, dikucilkan, dan bahkan saat dia dikhianati oleh kekasihnya dulu, dia justru menyalahkan dirinya sendiri karena tidak ada satupun orang yang meminta maaf padanya. Dulu, Duke Ludwig menganggap Edith sama saja dengan ayahnya yang seorang pemberontak. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia langsung menyimpulkan bahwa Edith bersalah dan menjatuhkan hukuman padanya. Tapi karena Edith yakin dan percaya diri kalau dia tidak bersalah, Duke pun akhirnya mempertimbangkan ulang keputusannya dan meninjau kembali kasusnya jikalau ada hal yang terlewat. Tapi sekarang, tidak hanya meminta maaf, Duke juga berjanji akan lebih perhatian kepada Edith sebagai mertua. Karena mengira Killian akan berbicara lama dengan Duke, Edith akhirnya memutuskan untuk pergi lebih dulu. Edith yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh para kesatria pengawal, dan salah satunya adalah Henry, tentara bayaran yang pernah membantu Edith saat kasus penculikan. Killian yang sejak awal mengakui kemampuan Henry, menyuruhnya mengikuti ujian kesatria, yang akhirnya dia diangkat menjadi kesatria keluarga Ludwig dan ditugaskan sebagai pengawal pribadi Edith. Edith kemudian menanyakan padanya tentang kalung ruby yang dulu pernah ia berikan. Saat mereka sedang berbicara, Killian tampak mengamati dari kejauhan dengan wajah cemburu. Killian pun mendatangi Edith dan menceritakan bahwa dia harus tinggal di ibu kota lebih lama untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh Cliff, tetapi karena dia sudah pergi ke perbatasan, maka Killian yang menggantikannya. Tapi yang masih mengganjal di hati Killian adalah bagaimana Edith bisa begitu mudah memaafkan Duke Ludwig. Dengan senyum lembut, Edith pun menjawab bahwa dia bisa merasakan ketulusan mereka yang bukan hanya sekedar kata-kata. Di tengah obrolan itu, Killian juga menyampaikan bahwa Putri Catherine ingin bertemu dengan Edith. Mendengar hal ini, Edith tentu sangat senang. Dia memang sudah berencana untuk berkunjung untuk mengucapkan terima kasih. Awalnya dia berpikir mereka akan pergi piknik seperti biasa. Namun ternyata Putri Catherine sudah menunggunya di ruang kerja. Putri Catherine menyambut Edith dengan antusias dan langsung meminta bantuannya untuk mempersiapkan pesta penghargaan. Meskipun semua pemberontak sudah dieksekusi, namun rencana mereka hampir saja berhasil. Hal ini membuat negara-negara sekitar mencoba mengambil kesempatan dengan menyerang perbatasan. Maka untuk menunjukkan stabilitas dan otoritas kekaisaran, sekaligus mengukuhkan posisi Edith sebagai pahlawan, pesta penghargaan ini harus diadakan. Karena Putri Catherine tidak mempunyai pengalaman dalam mengatur acara sebesar ini, maka dia meminta bantuan Edith. Dan Edith menerima permintaan tersebut karena dia juga tidak punya alasan untuk menolaknya. Putri Catherine juga memperhatikan pengawal pribadi yang berdiri di dekat Edith. Edith pun memperkenalkannya sebagai orang yang pernah membantunya dulu, dan dia adalah orang yang bisa dipercaya. Di tempat lain, di kediaman keluarga Sinclair, Count Sinclair hanya bisa mendesah. Dia mulai khawatir dengan masa depan keluarganya. Dengan keluarga Ludwig yang kini menjadi kontributor utama istana, serta Edith yang akan dinobatkan sebagai pahlawan, peluang Leila untuk masuk ke keluarga Ludwig semakin menipis. Damian merasa kesal dengan ayahnya yang hanya menghabiskan waktu untuk minum-minum dan berjudi. Sementara dia sendiri yang harus menangani urusan keluarga. Tapi setidaknya dia merasa senang karena bisa mengendalikan keluarga Sinclair semaunya. Demi membalikan keadaan,
Dia berniat menjalin hubungan dengan utusan dari negara lain yang akan datang ke pesta penghargaan. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Ludwig berjaya dalam perang, reputasinya di luar kekaisaran tentunya kurang baik. Berbeda dengan keluarga Sinclair yang lebih fokus pada perdagangan. Saat Leila mengetahui bahwa Edith juga turut serta dalam persiapan pesta, dia sangat marah. Dia tahu kakaknya tidak akan membantunya kali ini, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia masih bertekad untuk mendapatkan Kilian. Kembali ke kediaman keluarga Ludwig. Sambil membaca koran, Kilian yang sudah mengetahui kabar tentang penobatan Edith mencoba untuk mengajaknya mengobrol. Tapi Edith terlihat sangat sibuk bersiap untuk pergi ke istana sampai Kilian merasa tidak ada celah untuk mengajaknya bicara. Edith yang menyadarinya mencium Kilian lalu berpamitan. Kilian yang merasa ada sesuatu yang berbeda menceritakan hal ini kepada Lennon. Menurut Lennon, mungkin Edith hanya sibuk saja, tapi Kilian merasa bukan seperti itu. Meskipun Edith sibuk dan tidak menjauhinya, Edith masih memperhatikan Kilian dengan baik, bahkan terlalu perhatian. Tapi rasanya perhatian yang diberikan Edith seperti layaknya seorang teman. Lennon pun bertanya untuk memastikan apakah Kilian sudah pernah mengatakan kalau dia mencintainya. Kilian terdiam. Dia sudah mengatakan banyak hal manis kepada Edith yang menurutnya sama saja dengan pernyataan cinta. Tapi dia sadar satu kata itu belum pernah dia ucapkan. Berbekal nasihat dari Lennon, Kilian pun bertekad untuk menyelesaikan masalah ini begitu Edith pulang nanti. Sementara itu, di ruang kerja Istana Kekaisaran, Edith dan Putri Catherine tenggelam dalam kesibukan mempersiapkan pesta. Mereka harus menyusun daftar tamu, menentukan tempat tinggal utusan dari negara lain, menentukan tempat duduk para tamu, serta ruangan yang akan digunakan untuk upacara penobatan. Melihat Edith yang terlalu serius, Putri Catherine pun mengajak Edith berkuda sebentar untuk menyegarkan pikiran. Saat Edith akan berganti pakaian untuk berkuda, Henry bergegas mengawalnya. Tapi Putri Catherine mencegahnya. Menurutnya, dia tidak perlu melakukannya karena berada di wilayah istana, maka keamanan Edith juga terjamin. Dia mulai menyadari bahwa Henry selalu memperhatikan Edith dengan posisi yang cukup dekat. Putri Catherine pun mulai curiga. Apakah karena dia rakyat biasa yang tidak tahu aturan dasar kesatria, atau karena dia bukan berasal dari kekaisaran ini? Edith yang kelelahan saat pulang langsung disambut oleh Kilian dengan pelukan dan menghujaninya dengan ciuman. Tapi Edith yang merasa kotor setelah berkuda berusaha menghindar karena ia ingin mandi terlebih dahulu. Edith merasakan ada yang aneh dengan Kilian, dan Edith sebenarnya juga sedang memikirkan kejadian hari ini. Alasan Putri Catherine yang tiba-tiba mengajak berkuda karena ada orang yang membuatnya kesal, dan juga tentang Henry yang tiba-tiba memikirkan biaya hidup. Edith yang menjauhkan diri dari Kilian membuat Kilian mengingat kejadian yang sama saat Edith dulu juga menghindarinya. Walaupun banyak yang sudah berubah, dia masih berpikir bahwa Edith tidak pernah mengharapkan apapun darinya. Melihat Kilian yang duduk termenung, Edith yang baru selesai mandi berpikir kalau Kilian mungkin marah karena dia meninggalkannya tadi. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa Kilian mungkin masih takut. Takut jika suatu hari nanti Edith benar-benar pergi meninggalkannya. Oke, yang menarik kali ini, Henry atau tentara bayaran yang dulu membantu Edith kabur saat penculikan, jika di novel dia hanya muncul sebentar, yaitu saat berbicara dengan Edith sebelum dia disiksa oleh Sophia di ruang bawah tanah, dan ketika dia kembali karena khawatir dengan Edith, lalu ditangkap oleh kesatrianya Kilian. Tapi di versi komiknya, nanti dia bakal punya peran yang jauh lebih besar. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Sekian dulu pembahasan episode kali ini. Kalau kalian mau koreksi atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.